Is this thing on? Word. So what, we get drunk, so what, we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees. So what, we go out, that's how it's supposed to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dicurahkan rahmatnya. Pada pagi hari ini, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang subjek hukum, objek hukum, dan hubungan hukum. Nah, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan jika tak cinta akan sulit saling memaafkan. Perkenalkan, saya Ahmad Putra Madani dengan NIM B1 A1244009 sebagai moderator, dan rekan kelompok saya ada. Perkenalkan, saya Anissa dengan NIM B1 A1244007 sebagai pemateri. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dengan NIM B1A1243083. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Fadul Dianuradika dengan NIM B1A1243991. Di sini saya sebagai penyertai materi. Perkenalkan, nama saya Alina Benisia Silaban dengan NIM B1A1243686. Di sini saya sebagai pemateri. Nah, perkenalannya sudah selesai dan langsung saja kita masuk ke materinya. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nafisa Arda. Pada Nafisa Arda, dipersilakan. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu subjek hukum. Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia yang sudah tentu berdasar dari sistem hukum Belanda, yaitu individu atau orang, dan badan hukum atau perusahaan, organisasi, dan institusi. Dalam dunia hukum, subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum. Manusia atau naturalistic person menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. Manusia dianggap sebagai subjek hukum mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya. Namun, ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum yang tidak cakap hukum. Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain, seperti anak yang masih di bawah umur, belum dewasa atau belum menikah, dan orang yang berada dalam keadaan atau kemampuan seperti orang yang sakit, ingatan, atau pemabuk, pemboros. Diterangkan pula bahwa hukum Indonesia mengakui setiap manusia adalah subjek hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa menikmati hak-hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Kedua, badan hukum atau rich person. Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status person oleh hukum, sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia, seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan terlepas dari para anggota, dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat dihukum penjara, tetapi badan hukum dapat dibubarkan. Dalam hukum Indonesia, sebagaimana diterangkan pasal 1654 KUH Perdata, badan hukum diartikan sebagai perkumpulan yang sah, seperti halnya orang-orang swasta dan berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan dalam hal kekuasaan telah diubah, dibatasi, atau ditundukkan. Konsep subjek hukum menurut teori Hans Kelsen ada dua, yaitu suatu konstruksi fiktif. Kelsen mengatakan gagasan tradisional tentang subjek hukum memberikan beban berat kepada masyarakat hukum sebagai pelaku aktif dalam perbuatan dan penegakan hukum. Jadi menurut Kelsen, subjek dari kekuatan itu ada di dalam diri yang disebut otoritas hukum. Badan hukum merupakan organ konsepsi masyarakat yang fiktif, dengan masyarakat yang mengacu pada realitas sosiologis tetapi pada sistem normatif. Kedua, manipulasi dan fiksi. Sebelum memikirkan wacana di atas, kita harus kembali ke uraian di atas, karena yang disebut subjek hukum hanyalah konstruktif belaka. Bahkan, bisa dikatakan bahwa upaya mengkonstitusi itu cukup sulit untuk diterima secara wajar karena bisa cenderung fiktif dalam artian yang dibikin-bikin. Kepalsuan ini ditegaskan oleh Kelsen ketika menjelaskan bahwa orang perseorangan adalah bagian dari subjek hukum. Dan juga subjek hukum dianggap menjadi tidak cakap hukum apabila seseorang berdasarkan ketentuan perundang-undangan
tidak mampu membuat sendiri perjanjian-perjanjian dengan akibat hukum yang sempurna. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang berjudul objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sasaran hubungan hukum antara para subjek hukum, manusia atau badan hukum. Objek hukum merupakan hal yang dapat dimiliki, digunakan, atau dialihkan serta diatur oleh hukum. Objek hukum dapat berupa benda berwujud, yaitu benda yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan indera manusia, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan barang bergerak lainnya. Benda tidak berwujud, yaitu hak-hak yang tidak memiliki wujud fisik, seperti hak cipta, hak paten, dan hak merek. Objek hukum merupakan landasan transaksi seperti kontrak dan perjanjian. Objek hukum menentukan sifat keberlakuan dan penafsiran transaksi tersebut. Berikut adalah beberapa definisi objek hukum yang saya ambil menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo, objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi hak milik atau objek dari sesuatu perjanjian. Yang kedua dari Profesor Dr. Subekti SH. Menurut Subekti, objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi hak dari seseorang atau sesuatu yang dapat menjadi pokok dari suatu hubungan hukum. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas hasil diskusi kami tentang hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih pihak yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum tertentu. Hubungan hukum mencakup hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara atau individu di dalam bermasyarakat. Adapun pengertian hubungan hukum menurut para ahli. Menurut Van Affeldon, hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Adapun yang diatur oleh hukum ini adalah hubungan yang timbul dari pergaulan masyarakat, yang dimana terdapat batasan antara hak dan kewajiban. Dan menurut R. Suroso adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, yang dimana dalam hubungan ini ada hak dan kewajiban suatu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Saya berdiri di sini akan melanjutkan materi yang dimana hubungan hukum. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri hubungan hukum. Lebih lanjut, Suroso menerangkan bahwa ada 3 ciri-ciri hubungan hukum yang terdiri dari 1. Adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembangan kewajiban atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan. Syarat-syarat terjadinya hubungan hukum. Agar sebuah hukum dapat terwujud, sejumlah syarat-syarat khusus. Yang pertama, haruslah ada dasar hukumnya, yakni peraturan yang mengatur hubungan itu, dan harus menimbulkan hubungan hukum, penggolongan hubungan hukum. Secara garis besar, berdasarkan sudut pandangnya, hubungan hukum dapat dibedakan atas sudut pandang kedudukan subjek dan sudut pandang sifat hubungannya. Berdasarkan sudut pandang kedudukan subjek, hubungan hukum dibedakan atas hubungan hukum sederajat dan tidak sederajat, yang dimana diartikan sederajat tidak hanya terdapat dalam hukum perdata saja, namun juga terdapat dalam hukum kenegaraan dan hukum internasional. Hukum yang tidak sederajat itu diartikan sebagai tidak hanya terdapat dalam hukum negara atau antara penguasa dan warga, tetapi juga dalam hukum keluarga atau orang tua dan anak. Kemudian berdasarkan sudut pandang sifat hubungannya,
Hubungan hukum dibedakan atas hukum timbal balik dan timpang, yang dimana timbal balik diartikan sebagai para pihak yang berhubungan sama-sama memiliki hak dan kewajiban, dan hubungan hukum timpang diartikan sebagai salah satu pihak yang hanya memiliki hak, sementara pihak yang lainnya hanya memiliki kewajiban. Jenis-jenis hubungan hukum terkait jenis atau macam-macam hubungan hukum menurut R. Suroso membaginya ke 3 jenis hubungan hukum berikut. Yang pertama, hubungan hukum bersegi satu, yaitu dalam hubungan hukum ini hanya ada satu pihak yang berwenang, sementara pihak lainnya hanya berkewajiban. Sebagaimana contoh hubungan ini adalah diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata yang menerangkan bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan atau tidak berbuat sesuatu. Yang kedua, hubungan hukum bersegi dua, yang dimana diartikan sebagai hubungan hukum ini kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Contohnya tergambar pada perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata, di mana kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang dan pihak lainnya membayar harga yang dijanjikan. Yang ketiga, hubungan hukum antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, yang dimana artinya hubungan hukum sejenis ini terdapat dalam hal hak milik atau Eigendomsrecht. Contoh hubungan ini tersirat dalam pasal 570 KUH Perdata yang menerangkan bahwa pemilik dari tanah selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Selain itu, pemilik juga berhak memindah tangankan tanahnya. Sementara subjek hukum lainnya berkewajiban untuk mengakui bahwa pemilik adalah orang yang mempunyai tanah itu, dan pemilik tersebut berhak untuk menikmati atau memungut hasil dari tanahnya. Sekian, terima kasih. Baik, demikian yang dapat kami jelaskan dari berbagai materi yang telah kami terangkan. Selebihnya semuanya saya kembalikan kepada moderator, dan moderator dapat dipersilahkan. Gimana dengan penjelasan dari kelompok kami tadi? Apakah bisa dimengerti dan dipahami? Kalau belum paham, boleh diulang videonya. Di sini saya akan lanjut menjelaskan kesimpulan dari apa yang sudah dibahas oleh rekan saya tadi mengenai materi tentang subjek hukum, objek hukum, dan hubungan hukum. Yang pertama ada subjek hukum. Subjek hukum adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum, yang terdiri dari orang perseorangan dan badan hukum, seperti perusahaan, yayasan, atau negara. Subjek hukum ini harus memenuhi syarat tertentu untuk dianggap cakap bertindak dalam hukum, kecuali jika ada ketentuan khusus yang menyatakan sebaliknya, misalnya pada anak di bawah umur atau orang yang dinyatakan tidak cakap hukum. Sementara itu, ada objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik atau kepentingan dari subjek hukum. Objek hukum dapat berupa barang berwujud seperti rumah dan kendaraan, maupun barang tidak berwujud seperti hak cipta, paten, atau merek dagang. Dan yang terakhir ada hubungan hukum. Hubungan hukum adalah ikatan yang terjadi antara dua atau lebih subjek hukum yang diatur oleh hukum, di mana salah satu pihak memiliki hak, sementara pihak lainnya memiliki kewajiban. Hubungan ini biasanya muncul dari adanya perjanjian, kontrak, atau tindakan hukum lain yang sah, sehingga menciptakan tanggung jawab dan hak bagi para pihak yang terlibat. Nah, hanya itulah presentasi hasil dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Semoga dengan apa yang telah dijelaskan tadi dapat dimengerti dan dipahami, serta bermanfaat untuk menambah sedikit pengetahuan kalian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kiss.